Kasus asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Kapolres Ngada Nonaktif, AKBP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja, menyita perhatian publik. Polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi berubah menjadi predator. Menurut hasil penyidikan di Reskrimum Polda NTT, perwira menengah ini diketahui melakukan tindak asusila terhadap seorang anak berusia 6 tahun. Hal ini diperkuat dengan bukti fotokopi SIM milik Fajar yang ditemukan di hotel tempat aksi bejatnya dilakukan. Namun, Mabes Polri dalam konversi yang dilakukan pada Kamis kemarin menyebut jika korban sebanyak 4 orang. 3 anak berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta 1 dewasa berusia 20 tahun. Mirisnya lagi, pelaku memposting aksi asusilanya di sebuah situs dewasa di Australia. Hal inilah yang kemudian membuka tabir aksi asusila Fajar usai dilaporkan pihak berwenang Australia ke Mabes Polri. Tak hanya kejahatan asusila dan menjual video di situs dewasa, Fajar pun dijerat karena kasus narkoba. Publik pun bertanya mungkinkah ada korban lain yang belum berani melaporkan tindak kejahatan sang Kapolres. Akankah hukum menjerat Fajar dengan hukuman maksimal? Lalu, bagaimana mitigasi yang harus dilakukan Polri agar tidak kecolongan dengan perilaku anggota yang tidak bermoral? Ya, wajah Polri yang kemudian harusnya mengayomi, melindungi, menjadi panutan justru kini dirusak salah satunya oleh Kapolres Ngada Nonaktif AKBP Fajar yang kemudian begitu keji. Kita bahkan tidak kuasa untuk menyampaikan bagaimana informasi ini. Anak baru usia 6 tahun pemirsa menjadi korban kemudian dengan videonya yang dijual ke sejumlah situs porno. Mengapa ini bisa terjadi dilakukan oleh anggota polisi setingkat perwira Kapolres pemirsa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa mitigasi yang bisa kita lakukan? Dan bagaimana harapan semua pihak? Ini hukuman maksimal bisa menjera AKBP Fajar. Kita coba akan kemudian membahas hal ini secara lengkap bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Apakah Indonesia Malam ada Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami Mas Reza. Hadir pula bersama dengan kami ada Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawiran Arief Wicaksono Sudiotobo. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih, selamat malam Mbak Maria. Ya, kita ingin dengar nanti pandangan dari Kompolnas seperti apa Pak Arief. Terima kasih. Baik, hadir pula bersama dengan kami ada Irjen Pol Purnawiran Arianto Stadi, Penasehat Ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Mbak Maria. Kami juga terhubung pemirsa bersama dengan Mbak Adelaide Ratu Kore, pengacara dari LBH Apik. Mbak Lady, selamat malam. Selamat malam Mbak Maria. Ya, selamat malam Mbak Lady. Kami ingin dengar terlebih dahulu dari Anda Mbak, apa fakta-fakta yang Anda temukan di lapangan, Mbak Lady? Oke. Baik Mbak Maria, pertama-tama kami LBH Apik NTT memang adalah lembaga bantuan hukum yang biasa mendampingi korban perempuan dan anak untuk kasus-kasus, dan ini adalah kasus kekerasan seksual. Dan per saat ini kami memang belum menerima kuasa, tapi saat ini kasus ini telah didampingi oleh teman-teman dari DP3A Kota Kupang dan juga EPT DPPA Kota Kupang, sehingga karena kami juga terkoneksi lewat MOU bersama dengan mereka, kami sampai dengan saat ini masih dalam tahap berkoordinasi terkait kasus ini. Dan memang per saat ini ada 4 orang korban, ada anak dan juga salah satunya adalah perempuan dewasa. Yang kami juga dengar dari berbagai macam pemberitaan, juga dari beberapa pihak yang juga fokus pada kasus ini. Baik, informasi terakhir kan paling tidak jumlah korban ini yang disampaikan oleh Mabes Polri ada 4 orang, 3 diantaranya anak di bawah umur dan 1 orang dewasa berusia sekitar 20 tahun. Anda melihat Mbak Lady, ini nampaknya ada kemungkinan jumlah korban yang akan bertambah Mbak Lady? Ya, betul sekali Mbak Maria, karena berdasarkan pengalaman pendampingan kami selama ini,
kasus-kasus seperti ini memang di awal akan terkuak beberapa korban. Tapi ketika melakukan pendampingan, penggalian, pendalaman terhadap kasus akan muncul korban-korban lainnya. Trennya seperti itu, sehingga kita juga sangat ingin agar karena memang kultur kalau di NTT di wilayah kita adalah kultur bahwa kasus-kasus seperti ini adalah aib, maka kita selalu mendorong agar banyak korban yang sebenarnya speak up untuk kasus-kasus seperti ini. Mungkin seperti itu, Mbak Maria. Iya, Mbak Ledi, mengenai juga dengan korban, Mbak Ledi, total kan ada 4 orang yang sudah disampaikan oleh Mabes Polri. Anda juga menerima informasi bahwa keempat korban ini saat ini berada di mana, Mbak? Baik, untuk lokasinya, Mbak Maria, itu di lokasi terjadinya kejadian itu ada di Kota Kupang. Dan memang untuk sekarang yang per update yang kami tahu, korban-korban ini berdomisili di Kota Kupang. Cuman dengan prinsip kebijakan keselamatan anak dan juga pemberitaan yang ramah anak, memang spesifik lokasinya memang itu harus dirahasiakan. Iya. Maksud kami begini, Mbak Ledi, apakah kemudian para korban ini memang sudah berada di lokasi yang lebih aman, dalam hal ini mungkin di safe house, ataukah memang saat ini mereka berada di kediaman masing-masing? Mengingat, Mbak Ledi, pentingnya kemudian kita semua menjamin perlindungan, kemudian belum lagi kerahasiaan dan juga pemulihan secara psikologis bagi para korban agar tidak ada intimidasi di sana, Mbak Ledi. Baik, Mbak Maria, seperti yang awal sudah saya sampaikan bahwa memang sampai saat ini kami masih berkoordinasi untuk berkolaborasi bersama teman-teman dari DP3A dan juga Kota Kupang. Karena per saat ini merekalah yang sedang mendampingi korban dan juga mereka juga yang memberikan intervensi-intervensi psikososial kepada korban. Sehingga memang lebih tepatnya untuk spesifik pertanyaan Mbak Maria adalah untuk saat ini saya rasa dengan intervensi dari teman-teman DP3 itu sudah ditangani. Sudah ditangani dengan aman ya. Baik, kalau begitu Pak Arianto, ini tentu memukul kita semua, Pak Arianto, terlebih lagi wajah Polri yang awalnya kemarin juga sempat mendapatkan rasa kepercayaan dari publik yang cukup tinggi. Namun kemudian berita ini lagi-lagi kami harus memanggil Pak Arianto ke studio kami untuk membahas hal yang memprihatinkan bagi kami, Pak. Banyak yang bilang keji, bahkan biadab perilaku dari AKBP Fajar ini, Pak Arianto. Ya memang gitu, saya juga kaget juga ya. Saya jadi polisi itu 50 tahun dulu ya. Baru kali ini melihat polisi kok sebiadab itu ya. Itu kaget juga saya. Dan kok bisa begitu ya, apalagi dia seorang Kapolres. Seorang Kapolres itu mestinya kan sudah mapan ya. Apa tindakan apa yang bisa mencemarkan polisi dan sebagainya. Mengenai pelanggaran hukum dia mestinya sudah hafal luar kepala. Tapi kok bisa dilakukan dia begitu ya. Yang lebih kaget lagi saya tuh justru tindakan ini bukan karena ketahuan orang, tapi dia sendiri yang mengumumkan ke media ya, diupload ke salah satu situs gitu ya. Sehingga bisa dan internasional lagi. Masih ada. Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Nah itu mengenai soal itu juga Pak Arianto, betulkah bahwa ini memang ia lakukan sendiri, baik itu kemudian merekam, menguploadnya ke situs, tidak ada bantuan orang lain, Pak? Saya tidak tahu, tapi pengakuan dia gitu di kode etik jelas tadi dibacakan oleh itu ya. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dia itu mencabuli, kemudian perzinahan, kemudian mengupload, kemudian mengirimkan. Jadi pasal yang diterapkan ya itu lapis-lapis kan tadi itu. Tapi ya saya agak lega ya, karena apa? Karena polisi sekarang udah cukup transparan itu. Tadi dengan konferensi pers yang itu tadi saya sangat puas dan mudah-mudahan ini pola kayak gini dipakai oleh polisi selanjutnya. Karena ini tadi ya di dalam konferensi pers tadi diceritakan betul bagaimana awal mulanya, kemudian pasal-pasal apa yang diterapkan pada dia. 4 itu disebutkan semua, dan kemudian sekarang kasusnya itu etiknya sudah menjelang kepada putusan untuk PTDH. Kemudian untuk kriminalnya akan ditangani oleh Polda NTT. Tapi pelaksanaan di Mabes dan diasistensi oleh para direktur-direktur yang di Mabes Polri, direktur PPA, PPO, kemudian direktur cyber,
itu merupakan suatu langkah yang bagus. Ya, dikawal tuntas ya Pak Rianto ya. Artinya polisi tidak akan menutupi apa yang terjadi gitu. Oke, Gitu. tertarik tapi dengan pernyataan Pak Rianto tadi mengenai bagaimana kronologi kejadian Mas Reza ini kemudian dilakukan secara mandiri, sendiri oleh seorang perwira polisi tingkat Kapolres ini, bukan main-main AKBP ini Mas. Dari mulai kemudian memesan, merekam, bahkan menguploadnya ke sebuah situs porno internasional. Saya nggak habis pikir begitu ya Mas, bagaimana yang dilakukan oleh seorang perwira polisi yang harusnya mengayomi, memberikan contoh korbannya usia 6 tahun Mas. Bagaimana ini bisa terjadi nih Mas Reza? Saya bayangkan situs itu eksklusif. Artinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Mungkin butuh keanggotaan tertentu agar seseorang kemudian bisa entah itu sebatas menyebarluaskan atau bahkan mungkin mengkomersialisasi produk-produk pornografi anak atau kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dasar berpikir semacam itu, maka perkiraan saya tidak terlalu kemungkinan oknum polisi yang satu ini jangan-jangan merupakan bagian dari sindikat atau jejaring pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya internasional. Oh. Karena dia merupakan bagian dari sebuah komunitas yang eksklusif itu. Karena itu, begitu didapati bahwa dia merupakan bagian dari jaringan semacam itu, silakan cek grup WhatsApp-nya kah, atau kelompok pertemanan media sosialnya kah? Ada satu aplikasi juga yang riwayat digunakan. kunjungan website yang pernah dia lakukan kah? Untuk apa? Untuk menjaring sebanyak mungkin orang-orang di belahan bumi manapun yang mungkin juga menjadi bagian dari organisasi atau sindikat pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya global itu. Satu, yang kedua, ada tidak ya kemungkinan bahwa oknum polisi ini di samping mendapatkan manfaat finansial lewat komersialisasi konten pornografi, mungkin tidak, dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Sejauh itu Mas Reza? Saya lebih memilih untuk memakai pemikiran yang ekstrim, mengingat perilakunya juga ekstrim. Jadi saya tidak akan menganggap orang ini sebatas melakukan kejahatan seksual terhadap anak, selesai tidak. Tapi karena dia menyebar luaskan apa yang dia lakukan kebejatan itu secara internasional di media sosial, maka sekali lagi ada tidak ya kemungkinan dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Dipromosikan oleh setingkat perwira polisi. Sejak 10 tahun lalu saya berinteraksi dengan Safe Childhood Foundation, sebuah organisasi yang didirikan oleh warga negara Inggris. Yang salah satu kesibukannya adalah melacak di mana orang-orang jahat semacam ini berada dan aktivitas-aktivitas apa yang mereka lakukan. Ternyata salah satu aktivitasnya adalah memang berpromosi tentang bahwa di daerah kami, di kampung kami, di negara ini, di provinsi ini ada sekian banyak anak yang bisa dieksploitasi secara seksual. Ini adalah pertukaran informasi yang tanda petik biasa dilakukan oleh sesama anggota di jaring yang sifatnya eksklusif semacam itu. Karena itu, sekali lagi, silakan diceklah kelompok pertemanan media sosialnya, riwayat kunjungan websitenya, dan barangkali disinkronkan dengan bagaimana lalu lintas keuangan di rekening bank yang dia punya. Saya merinding Mas Reza mendengar itu karena sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu, begitu biadab perilakunya kalau kemudian itu adalah maksud secara perilaku kejahatan yang kemudian ia lakukan. Ini kemudian mempromosikan, bahkan juga menjadi salah satu pelaku sindikat kejahatan seksual. Pak Arief, Anda harus menjawab hal ini sebagai Kompolnas. Usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya. Anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan anak, orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Iya, Pak Arief sudah disebutkan semua, bahkan tingkat kejahatannya lengkap gitu ya. Predator seks, pecandu narkoba, pedofil saya bisa katakan. 3 diantaranya anak di bawah umur, Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi ini seperti yang diakui oleh yang bersangkutan, inisial F, Fajar ini, itu diawali dari pertengahan tahun kemarin. Dia, mohon maaf, dia memesan secara online melalui aplikasi yang 6 tahun atau dibilang tadi anak pertama itu dilakukan kekerasan. Kemudian dibayar, menurut pengakuan yang bersangkutan, dibayar sejumlah uang cukup mahal, 3 juta. Dan dia rekam rekam sendiri. Kemudian Desember tahun lalu itu yang anak 2. Baru diulangi lagi yang Januari tahun ini. Nah, yang sekarang jadi masalah, aplikasi saya coba menelusuri, ternyata bisa di aplikasi yang dipakai sama si oknum mantan Kapolres Ngada ini. Kita sebut saja namanya, Pak. Pak Fajar ini. Itu aplikasi bisa, ada pilihan. Apakah kita mau cari yang muda, perempuan muda, atau anak muda, maksudnya yang laki. Unbelievable. Jadi, maksud saya begini, mereka itu semua berdomisili di Kupang dan di hotel. Hotel tidak saya sebutkan tempatnya. Nah, artinya begitu dia pesan booking online, ada yang nganterin ke hotel tersebut, Mbak. Ini sebaiknya juga harus ditelusuri. Berarti kan mereka ini kan available di daerah Kupang dan sekitarnya. Jadi kebetulan Mabes Polri kan punya Direktorat Cyber dan ada di 8 cabang, di 8 Polda. Ini mestinya harus dipentelengi juga, harus dimonitor. Aplikasi-aplikasi yang memang menawarkan booking online ini. Sindikat perdagangan anak secara seksual ini eksploitasi. Benar, kalau saya tidak mengulang lagi ya kepada Fajar ini kan dia seperti melakukan eksploitasi pelecehan seksual di bawah umur 3, kalau 1 udah dewasa umur 20 tadi. Kemudian yang kedua dia juga masuk kategori ini dia kena pornografi dan IT karena dia mengupload. Syukur-syukur yang otoritas di Australia itu sejak zaman kami jadi Interpol itu kita punya hubungan baik. Jadi dari Australia melaporkan kepada PPA kepada Mabes Polri melalui Hupinter punya daftarnya. Itu yang disayangkan. Mengapa kemudian kita tidak bisa mendeteksi secara internal, Pak? Begini, karena kan kemungkinan aplikasi yang booking online itu servernya ada di luar. Jadi kita untuk bisa menelusuri kita mengalami kesulitan. Nah, maksud saya ini juga harus dipikirkan. Kan kita sudah punya teknologi bisa memblokir aplikasi yang jual-jual yang enggak yang sembarangan tadi, bernuansa seks dan perdagangan orang anak di bawah umur. Tapi juga jangan lupa ada yang mengantarkan datang ke hotel itu orang dari Nusa Tenggara juga di Kupang dan mereka kan di sana mungkin butuh uang, Bang. Kalau yang pertama yang pertengahan tahun lalu dikasih bayaran 3 juta dengan kekerasan seksual direkam sama Fajar, kemudian yang Desember itu dikasih uang mungkin 500.000, yang bulan Januari kemarin 1 juta, Mbak. Nah, ini harus kita pikirkan. Kemudian kita juga harus melihat pada waktu dia ditangkap sama Propam, di backup sama Propam Mabes Polri, yang bersangkutan mengaku dan si korban ini sudah dikonfirmasi mengiyakan. Jadi sudah klop. Nah, satu lagi yang kami dapatkan bahwasanya beliau di tes urin positif narkoba. Berarti kan pada waktu mau mengeksekusi atau mau main, dia gunakan narkoba. Dengan dia gunakan narkoba itu dalam kondisi fly mungkin secara nggak sadar, mungkin sudah nggak ingat berpikiran rasional, dia upload. Nah, upload itu
kalau dia upload itu kan kami juga saya sebagai seniornya itu merasa heran juga, kenapa? Dia kan Kapolres. Itu dia, ini Kapolres ini bukan jabatan main-main Pak Arief, Betul. ini jabatan seksi, idaman semua polisi. Iya, itu istilah dari saya, Mbak. Idaman, dreaming, Mbak. Saya pun mau jadi Kapolres harus melewati beberapa tahap. Lulus Akabri, lulus PTK, lulus Sespimen, ya kan? Itu harus bisa jadi Kapolres, semua rebutan, Mbak. Nah itu dia, sudah ada banyak tahapan Pak sebenarnya, ada Sespimpol, kemudian Sespimti dan lain-lain. Apakah tidak ada asesmen secara psikologis untuk bisa mendeteksi nih hal-hal semacam ini? Nah Pak Arief? begini, pada waktu zaman kami jadi lulus Sespim, itu sebelum menjadi Kapolres, itu kita ada namanya Susjab Kapolres. Dan kita juga dievaluasi, di assessment oleh SDM Polri, baik secara mental, secara akademis, secara psikologi, cocok nggak saya ini jadi Kapolres, kan gitu. Nah mungkin ini juga bisa dijadikan masukan juga untuk SDM untuk lebih teliti lagi. Nah satu lagi Mbak yang belum saya sampaikan, pada waktu dia diperiksa itu dia menjelaskan bahwa dia tuh dulu pernah masa kecil pernah mengalami trauma juga. Oh. Dia ngomong gitu waktu diperiksa itu. Kita lihat tadi waktu di konferensi pers, mukanya seperti innocent. Ya kan, disuruh buka masker, dia mau buka-buka, cuman sama petugasnya dia naikkan lagi, dia kayak nggak merasa bersalah. Ini yang harus kita periksa, ya kan? Kenapa kok seperti itu? Nah, pada waktu dia sekarang begini, itu memalukan dirinya sendiri, komunitas alumninya, kemudian yang lebih besar lagi keluarga. Itu dia. Dia punya istri, punya anak, dia punya institusi begitu besar. Kan luar biasa. Ya, Pak Arief, tapi kemudian kita juga harus berhati-hati juga nampaknya dengan pengakuan dari tersangka dalam ini AKBP Fajar. Ada trauma tersendiri masa kecil yang kemudian membuat dia harus melakukan hal ini. Ini hanya sekedar alibi atau bagaimana, Mas Reza? Lagu lama lah, istilahnya adalah ironi viktimisasi. Bagaimana seorang bandit, bagaimana seorang berdebah akhirnya mencoba untuk menggeser persepsi publik bahwa saya adalah orang yang tidak berdaya. Saya adalah korban. Apa yang saya lakukan hari ini adalah sisa-sisa atau jejak trauma masa silam. Kita tidak bicara tentang orang dengan tingkat kecerdasan di bawah. Kita bicara tentang orang pilihan. Pak Arief sebutkan Kapolres itu jabatan pilihan. Betul. Apalagi dia adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak ada alasan apapun. Tidak akan saya terima dalih atau klaim bahwa karena anggaplah betul-betul dia pernah mengalami viktimisasi seksual ketika kecil. Lalu itu akan dijadikan sebagai hal yang meringankan. Tidaklah, nol besar itu bagi saya. Sekali lagi karena dia adalah seorang penggawa hukum. Justru menurut saya, orang yang mencoba untuk menggelincirkan persepsi publik semacam ini, patut dipertimbangkan itu akan jadi hal yang memberatkan. Karena alih-alih secara jantan mengakui bahwa dia sudah melakukan kesalahan, justru mencoba merebut simpati dengan membangun narasi-narasi yang seolah saya melakukan ini karena tidak berdaya. Saya akan tidak membeli narasi-narasi pembelaan diri semacam itu. Satu hal, dia kan katanya pakai narkoba. Dia pejabat. Cek kualitas kerja dia, apa keputusan yang dia hasilkan, apa disposisi yang pernah dia tulis, apa instruksi kepada bawahan yang pernah dia berikan. Artinya, kemungkinan korban banyak. Karena apa? Menyangkut kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan ngawur yang sudah dia bikin selama dia menduduki jabatan sebagai Kapolres di bawah pengaruh narkoba. Itu dia. Jadi tolong kita jangan hanya melihat konon ada 3 atau 4 orang tanda petik saja. Tapi barangkali seluruh masyarakat di satuan wilayah itu jadi korban dia. Korban pembuatan keputusan kepolisian yang rusak parah akibat Kapolresnya berada di bawah pengaruh narkoba. Pak Rianto, respon Anda Pak? Ya itu dugaan seperti itu mungkin juga ya. Karena orang ini berbuat yang ketahuan gitu, pasti yang nggak ketahuan kan banyak gitu. Ya. Cuman sayangnya saya telepon Kapoldanya, Pak ini anak ini sudah 2 kali jadi Kapolres loh. Oh. Dan rekodnya itu bagus gitu. Itulah makanya itu di dalam polisi itu ya antara kualitas profesional dengan mentalitas itu nggak berjalan selalu sama. Justru kalau saya lihat di dalam kepolisian itu ya, justru orang prajurit atau pejabat yang bermoral jelek itulah harus diwaspadai. Istilah saya dulu gini ya, seorang penyidik ya, karena dulu saya di reserse ya. Penyidik itu ya, kalau itu pinter, itu belum tentu baik. Justru malah berbahaya kalau moralnya jelek, dia pinter sekali meres. Itu yang terjadi ya, sama juga dengan ini.
ini recordnya katanya bagus, tegas dan sebagainya. Tapi kenyataannya kan kayak gitu. Apa dugaan tadi apakah ini di belakang itu masih banyak lagi? Itu ya patut untuk jadikan bahan penyelidikan untuk selanjutnya gitu. Jadi saya setuju tadi ya, tidak berhenti kepada bahwa dia udah berbuat gitu, udah kemudian dihukum gitu ya, kemudian tidak dilakukan penelitian lebih lanjut kira-kira dampak daripada ataupun apa kegiatan yang sudah dilakukan dia sesungguhnya itu. Tetapi saya ya melihat ini sekarang ini dia sudah diproses secara tepat dan PTDH itu sudah pasti. Tidak perlu bukti-bukti yang kuat. Itu polisi tegas, tapi kalau untuk pidananya ya itu nanti masih akan diperdalam lagi. Karena apa? Pidana itu kan melibatkan semua direktorat loh tadi, narkoba, cyber, kemudian PPO, PPA itu masuk ke situ semua. Sehingga nanti akan didalami apa yang sesungguhnya dia kualitas kejahatan dia itu sampai di mana. Itu dia kualitas kejahatan sampai saya di mana? mengimbau ya kepada korban-korban itu, pumpung sekarang udah lagi digini, tolong muncul yang tadinya dibilang ketakutan dan sebagainya, dihimbau, dipancing supaya bisa menambah, jangan sampai kita hanya menduga-duga tapi kenyataannya kayak gitu. Itu dia potensi pasti adanya korban-korban lainnya. Ini kemudian Mbak Lady harus menjawab hal ini. Sesaat lagi Mbak Lady tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami masih melanjutkan diskusi kami bagaimana kemudian perilaku yang dilakukan oleh setingkat Kapolres, ini adalah Kapolres Gada nonaktif dengan tingkat kejahatan yang luar biasa. Asusila, kemudian pornografi, Undang-Undang ITE juga, bagaimana kemudian juga melakukan berbagai tindakan asusila yang ada hingga kemudian menjerat dirinya hingga saat ini bisa dikatakan ini sebagai titik terendah dari kepolisian. Apakah kemudian pihak polisi dalam hal ini akan bisa memberikan sanksi hukum maksimal, Mbak Lady? Anda melihat bagaimana kemudian Anda bisa mendorong hal ini? Iya, harus ya Mbak. Saya rasa saya sepakat bahwa memang hukuman yang maksimal harus diterapkan beserta juga pemberatannya. Karena kalau di Undang-Undang TPKS itu untuk dengan peran beliau sebagai aparat penegak hukum itu ada tambahan, ada pidana tambahan yang juga harus diimplementasikan dalam kasus ini. Kemudian saya juga sebenarnya ingin menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arief jika berkenan Mbak, dan juga Pak Arianto. Iya, jadi memang tadi Pak Arianto juga bilang bahwa pelaku ini adalah juga punya trauma dan lain sebagainya. Kemudian dari Pak Arianto juga bilang dia punya track record yang baik. Jadi saya akhirnya bertanya-tanya loh Mbak. Berarti sebenarnya mekanisme pemantauan untuk aparat hukumnya itu seperti apa? Bagaimana momen ini seharusnya jadi momen yang penting juga untuk Kapolri bisa mengevaluasi akuntabilitas aparat penegak hukumnya, kemudian juga kebijakan keselamatan anaknya juga seperti apa, bagaimana perspektif mereka yang memberikan yang juga harus ramah anak. Mungkin dari saya seperti itu sih Mbak. Itu dia pertanyaan besar tadi Mas Reza juga sempat sampaikan pertanyaan serupa Pak Arianto. Kenapa ini tidak bisa dideteksi sejak dini? Bagaimana kemudian ada berbagai tingkatan asesmen yang cukup ketat bukannya di Polri? Kalau asesmen ya, mentalitas itu sudah super ketat menurut saya. Ya. Begitu masuk sudah disaring, ada macam-macam, ada fisik, kesehatan, psikotes, mental ideologi, kemudian pengetahuan, dan kemudian integriti itu. Mau masuk Sespim, mau masuk Sespim, semua dites semua. Mau jadi Kapolres juga pakai asesmen lagi itu, suruh diskusi, kemudian kita menilai di luar sini, ini pantas enggak. Kayak gitu sudah ada gitu. Tetapi ya 460.000 orang ya itu ya. Kemudian hasilnya daripada pembinaan itu beda-beda gitu. Cuman kalau saya boleh mengatakan ya, kenapa di dalam bidang mental itu kemudian begitu bobroknya gitu ya. Karena selama ini apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan mental dan moral itu, di lingkungan polisi itu kurang ketat. Tidak kelihatan mana yang sudah ditindak dan hukumannya apa. Sehingga seakan-akan itu yang di lapangan sana itu, dia berbuat gitu juga tidak ditindak. Itu mungkin yang mengakibatkan sehingga ada orang yang kalau memang dasarnya nakal, ya terus
nggak kapok gitu. Itu dia. Ini kan harusnya justru Anda, kemudian Pak Arief dan juga anggota Polri harusnya marah dong Pak melihat hal ini. Memberikan hukuman yang maksimal. Mengapa tidak dilakukan itu? Kalau hukuman maksimal ini udah dipraktekkan ini tadi kan. Selama ini polisi biasanya kan tidak terbuka kayak gini. Baru kali ini seorang yang tadinya beremput gitu, kemudian dalam waktu 1 minggu sudah disidangkan dan semua lini pidana masuk ke situ. Biasanya kan enggak, biasanya ya sering dikritik polisi itu kalau melanggar kode etik hanya etiknya doang, nanti kemudian pidananya nggak diteruskan. Contoh saja kemarin yang dipecat itu, meras orang Malaysia itu, kan yang kelihatan kan cuma etik doang. Sekarang nggak kelihatan pidananya itu apa sampai diperiksa apa tidak. Ini jadikan pertanyaan terus. Nah, ini mudah-mudahan ini langkah ini terus diikuti yang lain. Gitu. Harus serius dan kemudian terbuka supaya rakyat tahu dan supaya yang lain ya juga tahu, sehingga yang jelek-jelek itu berhenti, yang baik-baik senang karena yang jelek dihukum gitu ya. Nah, masyarakat juga puas. Oh ternyata polisi tidak nutup-nutupi. Itu kurang lebih gitu komentar saya. Saya dalam posisi menunggu seberapa jauh Polri akan menepati janjinya bahwa oknum ini akan diproses baik secara etik maupun pidana. Hitung-hitungan di atas kertas hukuman maksimal. Mudah-mudahan tidak ada hal yang meringankan. Mudah-mudahan juga tidak terulang anti klimaks dari Istana Negara. Kenapa saya katakan itu? Semasa Presiden Jokowi berkuasa, dia pernah mengatakan dengan gagah perkasa, terbuka di istana, kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tapi beberapa bulan berselang, Presiden Jokowi kasih grasi ke predator seksual anak asal Kanada. Itu presiden kita tuh. Ternyata kerja susah payah dari sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, anti klimaksnya di mana? Di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai ini terulang. Mudah-mudahan Presiden Prabowo tidak melakukan, harus saya katakan, kebodohan serupa. Mudah-mudahan tidak. Dan saya yakin Presiden Prabowo akan sangat tegas bahwa kejahatan satu ini pun patut mendapatkan sanksi maksimal. Perang bubat kita semua terhadap para predator seksual anak. Ini biadab, sanksi harus maksimal. Pak Arief, singkat saja, bagaimana kemudian Kompolnas mengawal sanksi pidana kepada yang bersangkutan? Begini, Polri punya instrumen yang cukup luas di samping asesmen tadi. Jadi sebaiknya kita harus mencegah jangan sampai terjadi fajar-fajar yang lain. Ini tetap harus diproses, kode etik soon akan dilaksanakan dan disusul dengan sanksi pidana maksimal kita harapkan, plus pemberatan yang seperti Mbak tadi. Yang kedua, narkoba, Mbak. Narkoba harus ditelusuri, jangan hanya sekedar informasi aja, karena dia bisa berbuat begitu, karena dengan dia under influence narkoba itu menyisihkan akal sehat. Kebijakan-kebijakannya diambil, keputusan. Ini harus seperti dikatakan Pak Arianto tadi, narkoba itu harus ditelusuri, jangan sampai mandek sebatas kode etik saja. Terus yang ketiga, mekanisme pemilihan asesmen segala macam itu mesti dievaluasi lagi, jangan sampai terjadi seperti ini, nanti akan timbul fajar-fajar yang lain. Nanti korbannya malah jadi tambah banyak. Demikian Mbak Maria. Ini waktunya Polri bersih-bersih mengembalikan lagi citra positifnya di hadapan publik. Terima kasih banyak Mas Reza, Pak Arief, terima kasih Pak Arianto dan juga Mbak Ledi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tunggu nanti bagaimana langkah kelanjutan dari kasus ini. Tiara.